Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyansyah, 1322101. Pada malam ini saya akan menjelaskan sedikit terkait sinyal dan sistem waktu diskrit sebagai tugas pekerjaan rumah pengolahan sinyal digital. Baik, pertama kita mulai dulu dengan apa itu sinyal diskrit dan sinyal analog. Lihat di dua gambar berikut. Sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya terdefinisi untuk n bilangan bulat. Lihat di sini sinyal diskritnya sinyal diskrit itu cuma ada di n, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada nilai sinyal diskrit untuk 0,5, 1,5. Berbeda dengan sinyal analog. Sinyal analog itu terdefinisi di setiap saat. Dalam artian berarti di sini jika kita ambil misalnya di sini T-nya adalah 1,5, maka nilai di situ itu ada. Nah, deret bilangan yang terdefinisi pada setiap variabel waktu n integer. Tidak terdefinisi di antara dua sampel yang berdekatan. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa di antara dua integer berdekatan, bilangan tidak bulat itu sinyal diskrit tidak terdefinisi. Di antara 1 dan 2 ada 1,5. 1,5 itu sinyal diskrit itu tidak terdefinisi nilainya. Jadi di sini sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang terdefinisi untuk setiap n integer. Dengan n itu bisa dari min tak hingga sampai tak hingga. Dengan xn dibaca sinyal waktu diskrit pada sampel n. Nah, ini ada representasi dari sinyal waktu diskrit. Lihat grafik di sini. Nilainya itu 0 sampai suatu ketika di n sama dengan 1, nilainya menjadi 1. Di n sama dengan 2, nilainya menjadi 3. Dan di n sama dengan 3, nilainya menjadi 1. Ini definisi fungsinya. Nilainya 1 untuk n sama dengan 1,3, nilainya 3 untuk n2, dan 0 untuk n-nya. Kalau ditabulasikan bentuknya seperti ini. Di min 2, min 1, di 0, nilainya 0. Di 1 nilainya 1, di n sama dengan 2, nilai x-nya adalah 3. Di n sama dengan 3, nilai x-nya adalah 1. Dan untuk seterusnya bakal bernilai 0. Ini representasi dari sinyal waktu diskrit. Nah, terus kita ngomong beralih ke tipe-tipe sinyal di waktu diskrit. Yang pertama ada unit sampel, omega n. Sinyalnya bernilai 0 dimanapun kepilih pada n sama dengan 0 yang bernilai 1. Nah, jadi omega n atau biasa disebut juga unit impuls ini, nilainya itu 0 semua. Kecuali cuma di n sama dengan 0, 1. Jadi dia bentuknya itu rata, terus ada tiang panjang sebuah. Tiang panjang itu terletak di n sama dengan 0 dan nilai tiang panjangnya adalah 1. Jadi bentuknya itu kayak lapangan rata terus ada tiangnya. Itu unit impuls. Terus yang kedua, unit step. Sinyal yang bernilai 1 ketika n-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai 0 ketika n kurang dari 0. Nah, dan di sini ini adalah unit step. Ketika kurang dari 0, itu rata di bagian bawah. Di 0 semua. Tapi ketika udah mencapai 0 dan setelah 0, nilainya bakal berubah jadi 1. Dan itu konstan 1 terus. Itu adalah unit step. Nah, yang ketiga, ada di bagiannya itu unit ramp. Ramp ini apa? Sinyal yang bernilai n ketika n lebih sama dengan 0 dan nilainya 0 ketika n kurang dari 0. Jadi di sini tuh ketika n kurang dari 0, dari min tak hingga
min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, sampai 0. Nilainya itu masih 0. Tapi ketika udah sampai ke 1, nilainya itu berubah jadi nilai N. Jadi ketika kita ambil misalnya unit rem ketika N sama dengan 5, nilai URN-nya adalah 5. Dan ini jadi bentuknya kayak segitiga gitu. Udah rata, segitiga. Nah, ini tinggal lihat eksponensial. Jadi biasa didefinisikan sebagai xn pangkat n lebih dari sama dengan 0, dengan a adalah sebuah bilangan integer atau bisa juga sebuah bilangan kompleks. Karena contoh di sini xn sama dengan 1,22 pangkat n. Nah, ini bakal eksponensial terus. Tapi perlu diingat bahwa ketika n yang kurang dari ini, nilai dari jarak itu sendiri bernilai 0. Kita ngomong beberapa operasi dasar waktu diskresi. Pertama ada perubahan. Seperti biasa, ini simbolnya tambah. Iya, N sama dengan X1, N tambah X2N. Kedua perkalian, bentuknya X. Artinya ada sebuah perkalian di situ. Ya, N sama dengan Sn kali Wn. Nah, terus ada penyekalan. Bedanya perkalian dan penyekalan ini, penyekalan itu biasanya yang mencekal itu adalah konstan. Jadi tidak seperti contoh ini SNWN itu kan variabel aktif ya. Kalau penyekalan A ini konstan. Jadi YN langsung A sekali XN. Maksud dia konstan itu karena dia itu tidak tergantung kepada variabel di dalamnya. Kalau XN sama WN tergantung inputan N-nya berapa. Nah, terus ada pergeseran shifting. XN Z-1 YN. YN X jadi YN sama dengan XN1. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu berarti si X ini di shifting sebesar satu satuan ke kanan. Jadi dia delay selama satu satuan. Nah, terus kita bicara tentang sistem di sinyal waktu diskrit. Ada dua sistem utama. Yang pertama sistem non-rekursif dan sistem rekursif. Kalau sistem non-rekursif itu seperti contoh di sini, bahwa sistem non-rekursif ini output itu tidak dipakai sebagai feedback lagi. Jadi dalam konsepnya, contoh di sini, output ini murni dari input saja, dari X, entah itu X-nya di shift, ditambah, dilakukan penyekalan atau perkalian. Tapi murni bahwa nilai dari output itu hanya berasal dari input. Nah, ada namanya sistem rekursif. Kalau sistem rekursif ini, output dipakai lagi sebagai feedback dalam sistem. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian bisa lihat di bagian sini, ada Z-1-nya. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa YN itu dimasukkan ke Z di min 1. Berarti dia di-shifting sebanyak Z min 1 dan dikembalikan lagi kepada tempat output. Jadi di sini di sistem rekursif ini, si output dimasukkan lagi sebagai feedback pada input. Nah, makanya di sini YN ada di bentuk output ada muncul YN, ada muncul lagi YN min 1. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem rekursif. Berarti si output ini dimasukkan lagi sebagai feedback. Nah, terus kita ngomong sinyal simetris dan antisimetris. Sinyal waktu diskrit per harga real, kita menyebutnya semester genap. Jika Xn sama dengan X min N untuk seluruh harga N, atau simetris ganjil jika Xn sama dengan min X min N untuk seluruh harga N. Terus kita masuk ke bahasan energi dari sebuah sinyal. Energi dari sebuah sinyal didefinisikan sebagai sigma daripada N sama dengan min N besar sampai N besar Xn kuadrat. Nah, di sini termasuk dulunya adalah sinyal real dan sinyal kompleks. Contoh, kita ada sinyal seperti samping.
dengan XN itu adalah 230 min 21. Seperti telah di grafik ini ya. Dan nilainya 2, 3, ke 0, ke min 2, langsung 1. Jadi gimana cara kita menghitung energi yang dihasilkan sinyal tersebut? Kita itu mengikuti rumus yang tadi, sigma daripada N sampai dari min hingga sampai hingga X1 N kuadrat. Berarti di sini 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah min 2 kuadrat, tambah 1 kuadrat, 18. Nah, karena nilai daripada energinya itu terbatas, maka sinyal X1N disebut sinyal energi. Lalu kita ngomong tentang daya. Daya simpelnya bahwa ini tuh adalah sebuah limit daripada atau pendekatan turunan ya daripada energi itu sendiri. Sini daya didefinisikan dari sebuah sinyal itu didefinisikan sebagai limit n sampai dengan hingga 1/2 n tambah 1 dikali sigma dari min n sampai n x n. Ingat bahwa di sebelah kanan ini adalah rumus dari energi. Kayak saya bilang tadi bahwa daya ini adalah limit dari energi. Kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal kali ini saya akan mengambil dari kuis 1. Nah, ada sebuah soal ini diketahui LCCDE YN sama dengan 1,3 YN kurang 1 kurang 0,4 YN min 2 tambah 7X kurang 5X min 1. Pertanyaan pertama, tentukan respon impuls dari YN. Pertama, asumsikan YN sama dengan alfa pangkat N. Dari asumsi tersebut, kita mendapatkan bahwa alfa yang memenuhi adalah alfa sama dengan 0,8 dan atau 0,5. Sehingga bentuk solusi respon impulsnya adalah sebagai berikut. C1 kali 0,8 pangkat N tambah C2 kali 0,5 pangkat N UN. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai C1 dan C2. Sini kita pakai konsep solusi homogen seperti biasa ya. Kita masukkan nilai N dengan nilai N sama dengan 0 dan nilai dengan N sama 1. Di situ kita dapat nilai C1 dan C2-nya, sehingga didapat respon impulsnya adalah HN sama dengan 2 kali 0,8 pangkat N tambah 5 kali 0,5 pangkat N unit step. Pertanyaan kedua, untuk tentukan kestabilan dan volatilitas dari sistem tersebut. Sistem stabil karena sistem infinitely summable. Simpelnya bahwa kita lakukan proses penjumlahan dari 0 sampai hingga dari sistem tersebut. Didapat bahwa nilainya itu kurang dari infinite sehingga sistem stabil. Dan kausal karena LCCD tidak melibatkan input dan output dari masa depan. Yang ketiga, tentukan respon sistem bila diberikan input Xn sama dengan 1 tambah cos Pn tambah sin Pn. Kita ubah dulu Xn-nya. Xn-nya kita ubah jadi 1 tambah min 1 pangkat N. Terus kita dapat solusi partikularnya berbentuk seperti ini. Kita substitusikan sehingga kita dapat nilai C1 dan C2-nya. Dapat bahwa solusi partikularnya 20 tambah 40 per 9 min 1 pangkat N UN. Nah, yang kita dapat adalah solusi partikular. Kita ambil solusi homogennya. Kita cari solusi homogennya sekarang. Dan seperti kita tahu bahwa respon lengkap daripada sebuah sistem itu terdiri dari respon homogen ditambah respon partikular. Dengan mensubstitusi nilai N sama dengan nilai sama dengan 1, kita dapat C1, C2-nya lagi. Sini kita dapat respon lengkapnya adalah min 10 per 3, 0,8 pangkat N, kurang 64 per 9, 0,5 pangkat N, tambah 20, tambah 40 per 9, min 1 pangkat N, unit step. Dan dari saya, semoga rekan-rekan dapat memahami dengan baik terkait materi sinyal waktu discrete. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya.